Bismillah, saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh saudara Arif Padiansyah. Sebelumnya itu adalah pembelajaran tentang teori belajar behaviorisme. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang definisi teori pembelajaran kognitivisme. Di mana definisi kognitivisme ini yang berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Sedangkan dalam artian luas, kognisi adalah perolahan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan pengetahuan proses belajar daripada hasil dari belajar itu sendiri. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Karena teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya sendiri. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar bukan sekedar melibatkan penghubung antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus, respon, model belajar. Sedangkan kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perceptual. Model pembelajaran kognitif mengatakan bahwa tingkah laku dari seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan teori belajar. Sedangkan perubahan belajar atau pelajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Jadi kita bisa melihat di sini perbedaan antara behavioristik atau kognitivisme di sini berbeda. Kalau definisi dari pembelajaran teori kognitivisme, kita bisa melihat seorang guru lebih mementingkan, di mana di sini mementingkan ini proses belajar dibandingkan hasil. Berbeda dengan teori behaviorisme yang tidak mementingkan proses, tapi lebih mementingkan hasil tersebut. Teori belajar lebih menekankan pada pengetahuan, pengalaman yang dimiliki peserta didik. Kognisi adalah kemampuan atau psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dari pemaparan tersebut, bahwa kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui dari teori pembelajaran kognitivisme lebih mementingkan proses. Jadi si anak itu ketika di akhirnya tidak sesuai dengan proses apa yang telah dilakukannya, si guru lebih mementingkan proses belajarnya. Bagaimana proses dia cara mengamati, proses dia cara melihat, proses dia cara benar-benar mengamati dari pembelajaran atau memperhatikan dari pembelajaran tersebut dibandingkan hasil. Tidak sesuai dengan behavioristik. Lalu di sini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar tersebut. Itu sudah jelas ya. Dibandingkan dengan behavioristik yang lebih mementingkan hasil dibandingkan proses. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Di sini kognitivisme ini teori yang lebih mementingkan bagaimana cara dia mengasah skill atau mengasah kemampuan dia dari proses tersebut, bukan hasil. Karena tergantung, kalau misalkan seandainya hasilnya bagus, belum tentu dia itu mempunyai proses yang panjang. Lalu belajar adalah perubahan persepsi dan pemahamannya. Dilanjut, di sini ada pemuka tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitivisme. Yang pertama itu adalah Piaget. Ia mengatakan perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem syaraf. Selanjutnya itu adalah belajar merupakan proses identifikasi dan hubungan stimulus atau informasi yang baru melalui tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kita bisa memaparkan di sini, bisa dijabarkan lagi asimilasi. Asimilasi ialah proses penerimaan informasi baru lalu dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan akomodasi ialah proses atau perubahan penyesuaian struktur kognitif yang telah dimiliki dengan informasi baru yang diterima. Dan yang terakhir itu adalah ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi.
atau pengembangan antara lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Yang kedua itu adalah Max Wertheimer, dan yang terakhir itu adalah yang mengatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Lalu ada 8 tingkat kemampuan belajar menurut Gigner, di mana kemampuan belajar pada tingkat tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar tingkat tersebut di tingkat sebelumnya. Kita bisa melihat di sini, proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas. Maka di sini kan lebih mementingkan prosesnya dibandingkan hasil. Jadi aktivitas tersebut lebih dipentingkan dibandingkan hasil dari hasil, atau kita lebih mengasah skill dari si anak tersebut. Lanjut, pengaruh teori behaviorisme dan kognitivisme. Ini sangat berpengaruh di antara keduanya. Dalam bidang pendidikan itu sangat berpengaruh sekali. Pengaruh behaviorisme ini sangat jelas. Misalnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, seorang pengajar mengkondisikan lingkungan sedemikian rupa agar pembelajar berperilaku sesuai dengan tujuan tersebut. Sebagai contoh, seorang pengajar menggunakan berbagai metode dan media sehubungan dengan upaya mengkondisikan tersebut. Tujuan pengajaran akan tercapai lebih efektif apabila pengajar juga memberikan penguat tertentu. Dengan menggunakan perspektif behaviorisme ini, pengajar dapat memberikan penguat pada pembelajarannya. Lalu untuk pengetahuan tentang kognitif, peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para guru, demikian untuk menyukseskan pembelajaran di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik, guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas, yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik tersebut. Sebaliknya, dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar, anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat ditingkatkan peserta anak didik dalam dunia pendidikan. Jadi, inti daripada pemaparan apa yang telah kita paparkan pada presentasi kali ini itu adalah bahwa inti dari kesimpulan untuk teori behaviorisme ini berbeda dengan teori behaviorisme berbeda dengan kognitivisme. Lebih mementingkan teori belajar daripada hasil belajarnya. Oleh karenanya, model pembelajaran ini mengatakan bahwa tingkah laku dari seorang ditentukan oleh prestasi, serta juga pemahamannya tentang situasi dan hubungannya dengan teori belajar tersebut. Menurut psikologi kognitivisme, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengetahui sesuatu jalan mengaitkan pengetahuan baru ke dalam berpikir yang sudah ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa atau anak didik yang aktif. Ciri-ciri dari teori kognitivisme ini kan lebih mementingkan apa yang ada pada dirinya sendiri. Terus selanjutnya itu mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagiannya, mementingkan peranan dari kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, dan mementingkan pembentukan struktur kognitif. Untuk kesimpulan dari hasil pemaparan tentang kedua teori tersebut itu adalah bahwa berdasarkan masalah apa yang telah kita kaji dari teori behaviorisme atau kognitivisme tersebut sangat berbeda ya, kita bisa membedakannya. Inti dari semuanya itu adalah ketika kita memakai teori behaviorisme berarti kita lebih mementingkan akhir daripada nilai tersebut ya. Jadi tidak lebih mementingkan proses. Sedangkan untuk teori kognitivisme ini kita lebih mementingkan proses dibandingkan hasil tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.